Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 26 Maret 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah berdegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita semua. Ada umat yang bertanya kepada saya begini, saudara-saudari, "Romo, saya harus doa apa lagi supaya permohonan saya terkabul? Saya udah ke gereja tiap hari Minggu, rajin berdoa, berderma. Saya bukan orang jahat, Romo. Mengapa saya masih tetap sakit dan susah begini?" Saudari-saudara, kok rasa-rasanya doa seperti menuntut balas jasa ya? Ketika kita sudah melakukan ini dan itu, lantas aku bisa menuntut agar Allah memenuhi semua keinginanku. Benarkah demikian? Mari kita bersama-sama merenungkannya hari ini. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Yesus mengisahkan antara orang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama pergi ke bait Allah. Orang Farisi dan pemungut cukai ini adalah dua kelompok yang sangat kontras seperti bumi dan langit. Orang Farisi itu orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Yahudi. Mereka dipandang sebagai orang yang saleh, taat menjalankan kewajiban agama dan sebagai orang yang benar. Sebaliknya, pemungut cukai itu adalah orang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi karena dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Romawi yang menjadi lintah penghisap darah bangsanya sendiri. Mereka dipandang sebagai pendosa dan tidak layak untuk beribadah di bait Allah. Pemungut cukai ini digambarkan Yesus tidak berani menegadah ke langit, melainkan ia menebah-nebah diri, menebah-nebah dadanya dan mengatakan, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, sementara kita lihat orang Farisi berdiri di depan bait Allah, berdoa dengan memamerkan seluruh prestasi-prestasi kesalehannya. Ia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan tidak seperti pemungut cukai itu.
Ia juga menginventaris segala kesalehan yang ia buat. Ia berpuasa seminggu 2 kali dan memberikan persepuluhan. Yesus berkata, justru pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang Farisi itu tidak. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, doa sejatinya adalah memohon kemurahan hati Allah, dan kita mau berserah dan merendahkan diri di hadapannya. Doa kita akan menjadi mandul dan tidak kunjung terkabul, karena kita tidak berserah sepenuhnya pada Allah dan hanya berorientasi pada kehendak-kehendak diri kita sendiri. Bagaimana dengan doa kita? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.